di SMA Negeri 1 Tambusai bahwa ada pepatah mengatakan nothing venture, nothing have. Tak Artinya, ada Pak? usaha, tidak ada yang didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. di channel kesayangan kita Smansai_official. Luar biasa, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat spesial. Tamu di rumahnya sendiri. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambusai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak, pagi ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Nampaknya Pak berseri-seri ya pagi ini, Pak. Alhamdulillah kita masih diberikan limpahan rahmat dan kurnianya kesehatan yang baik dan ceria. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi kita sangat bersyukur bisa berdialog langsung bersama Kepala SMA Negeri 1 Tambusai karena Bapak Kepala Sekolah kita ini luar biasa, jadwalnya sangat padat. Ini saja setelah ini nanti beliau langsung terbang ke Pasir ya, Pak? Rencana insya Allah. Apa acara di Pasir nanti, Pak? Ada acara kita tentang MKKS juga. MKKS, mudah-mudahan lancar nanti, Pak. Jadi kita curi-curi waktu Pak Kepsek ya, kita akan ngobrol ya karena tidak lama lagi kita akan memasuki masa PPDB ya, Pak. Ya. Penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Tambusai. Nah, kita pengen tanya-tanya sama Pak Kepala Sekolah langsung, kira-kira kenapa para orang tua ataupun calon peserta didik yang di SLTA wajib nih melirik ataupun memilih dan menetapkan pilihannya ke SMA 1 Tambusai nanti, Pak? Pertama, terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Kami ingin menyampaikan sekaligus bahwa visi misi sekolah kita adalah untuk menampung semua aspirasi anak-anak kita, peserta didik kita. Kita dirikan juga banyak eskul, ada 18 eskul di sekolah kita. Ada 18 eskul, Pak. 18 eskul. Jadi kemana arah bakat dari anak-anak kita tertampung di sekolah kita ini. Dan alhamdulillah selama ini dengan adanya program kita, eskul kita segala macam, maka SMA ini sudah terangkat namanya. Bahkan untuk eskul, salah satu eskul contoh saja KTI, karya tulis ilmiah, kita sudah menembus tingkat nasional, itu juara 3 dan juara 2 kemarin. Tingkat nasional. Iya. Luar biasa. Jadi itu baru salah satu ya, Pak. Baru salah satu eskul. Bagaimana prestasi-prestasi eskul yang lainnya, Pak? Kita masih banyak prestasi yang lain sebenarnya. Tapi yang paling menonjol di bidang KTI, pramuka juga sudah berbicara di kancah kepramukaan khususnya di Riau. Bukan merupakan hulu saja. Dan kita juga punya banyak program selain eskul tersebut. Kita memang basis kita adalah menampung aspirasi dan mengembangkan potensi dari anak didik kita, peserta didik kita di SMA Negeri 1 Tambusai ini. Itu yang menjadi alasan kenapa orang tua wajib menitipkan anaknya untuk sekolah di SMA 1 Tambusai. Betul sekali. Karena akan diberi kesempatan. Diberi kesempatan untuk menggali potensi dirinya sendiri. Yang mungkin itu tidak didapatkan di sekolah lain. Mungkin saja tidak didapatkan di sekolah lain. Makanya eskul kita terhitung banyak sekali. Tujuannya itu untuk menggali potensi pribadi dari anak didik atau peserta didik kita di SMA 1 Tambusai yang kita cintai ini. Luar biasa. Jadi situasi ini kan kita baru mulai pulih ya, Pak ya. Betul. Kita baru mulai pulih dari situasi pandemi Covid. Ya, sekolah kita juga alhamdulillah hampir herd immunity ya, Pak. Ya. Sudah hampir 100% melaksanakan vaksinasi. Nah, cuman kita ingin flashback sebentar ketika masa-masa pandemi. Bagaimana tantangan menjalankan kegiatan sekolah di tengah pandemi pada saat itu, Pak? Baik, kalau pribadi terus terang kami merasa ada dua. Pertama, sisinya untuk anak-anak didik kita memang karena di awal masalah IT ini masih awam bagi mereka, jadi terkesan kaku sehingga pembelajaran atau proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya agak lambat. Tapi alhamdulillah seiring waktu bahwa pandemi ini juga ada untungnya. Oke. Untungnya adalah anak-anak kita sudah pandai, sudah paham, dan juga guru-guru tentang IT. Jadi kita tak perlu memberikan pembelajaran tentang IT lagi. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya di balik itu. Jadi kita jangan berburuk sangka terlebih dahulu, tapi kita ambil segi positifnya. Kemudian setelah mulai beranjak pulih,
kita sudah mulai lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan dan alhamdulillah kita juga mulai mengukir prestasi kembali baik di tingkat daerah, provinsi, dan kita juga baru-baru ini menang ya Pak Olimpiade Iya, Nasional ya, Olimpiade Nasional. Agama Islam. Bagaimana apa yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam ini, kebijakan Bapak sebagai kepala sekolah? Kebijakan kita sebagai pihak sekolah, kita tetap mensupport. Kita arahkan anak kita mana yang bisa kita ikuti lomba-lomba kegiatan untuk mengisi kekosongan kegiatan mereka di rumah. Kita berikan motivasi, kita arahkan, bahkan juga kita ikut mensupport dalam pembiayaan ataupun dana untuk kemajuan anak-anak kita juga. Dari pihak sekolah Dari pastinya pihak ya, Pak. sekolah. Luar biasa. Karena memang kita juga sama-sama tahu ya, Bapak Kepala Sekolah kita ini luar biasa mensupport kegiatan daripada peserta didiknya. Mau dia berangkat ke provinsi, mau dia bertanding di tingkat kabupaten, dari segi dana ya pihak sekolah tidak pernah memperhitungkan selagi itu mengembangkan kemampuan dan potensi siswa berangkat. Betul sekali. Dan alhamdulillah tidak pernah mengecewakan ya Pak. Alhamdulillah. Oke. Kemudian apa yang akan sebagai pimpinan sekolah yang akan Bapak targetkan untuk peserta didik kita, baik sekarang masih di SMA mereka ataupun setelah mereka tamat, apa yang akan kira-kira Bapak capai? Baik, kita punya mimpi-mimpi. Kita beranjak dari mimpi sebetulnya. SMA Negeri 1 Tambusai sudah dikenal orang di lapisan masyarakat, baik itu tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Oke. Jadi beban mental itulah maka sekarang juga kami bersama seluruh stakeholder SMA Negeri 1 Tambusai mengarahkan, membuatkan program-program baru di era pandemi maupun setelah pandemi nanti. Salah satunya tentang program kita, karena kita punya visi misi unggul dalam segala bidang, termasuk unggul dalam iptek, imtak, dan banyak lagi yang harus kita capai selain iptek dan imtak tersebut. Nah, untuk itulah maka kita buatkan program-program target-target yang harus kita capai di 4 tahun yang akan datang. Salah satunya adalah kita ingin lulusan SMA Negeri 1 Tambusai ini bukan hanya bicara tentang nasional, tapi kita mau lebih ke internasional lagi. Bukan hanya nasional. Bukan saja nasional. Karena 5 tahun ke depan yakin dan percaya bahwa kita khususnya siswa-siswi SMA yang lulusan siswa SMA itu bukan berbicara masalah nasional lagi. Kita sudah terbuka, semua sudah terbuka, maka kita persiapkan dari sekarang Untuk go internasional. go internasional. Salah satu contohnya, memang kita dapatkan informasi dari alumni-alumni yang sudah bekerja di luar negeri bahwa banyak sebetulnya fasilitas-fasilitas yang ada di katakanlah di kedutaan-kedutaan seperti ke Jerman, ada itu beasiswanya, ke Swiss, ke Prancis segala macam. Jadi kita yang ada di desa, di perkampungan ataupun jauh dari kota ini memang buta akan hal tersebut. Tapi alhamdulillah dengan adanya alumni-alumni kita, mereka memberikan jalan solusi. Bahkan baru-baru ini kami ditelepon oleh salah seorang putra daerah kita yang dari Turki, beliau ingin mengadakan sosialisasi di sekolah kita ini. Tapi kita belum bisa laksanakan karena memang pengaruh dari IT kita, terutama sinyal belum begitu baik. Tapi kami janji bahwa 1 atau 2 bulan yang akan datang sebelum anak kita yang kelas 12 tamat, dia akan turun ke SMA Negeri 1 Tambusai, memberikan motivasi, mengarahkan dan membuka kembali wacana mereka, membuka kembali program-program mereka, memberikan informasi tentang pendidikan yang ada di luar tersebut. Gokil. Jadi iri saya Pak. Jadi pengen balik ke SMA gitu. Jadi pengen merasakan seperti yang mereka rasakan saat ini gitu. Sudah mau go internasional sekolah kita lagi. Sudah mau go internasional. Karena memang kita tahu hari ini alumni kita bukan hanya di tingkat provinsi kuliahnya, tapi sudah menembus ke universitas top di nasional. Ada di UNJ alumni kita, ada di kampus-kampus besar lainnya, Unsyah Kuala di Aceh, ada di USU dan lain-lain. Artinya kita sudah mampu menembus kampus-kampus top di nasional. Oleh karena itu kita ingin lompat go internasional. Itu yang akan Bapak targetkan. Itu yang memang kita targetkan, karena kalau untuk berbicara tentang nasional lagi, sementara orang sudah bicara tentang internasional. Mungkin kita terlambat. Dari itu kita coba melompat, kita persiapkan dengan matang, kita berikan motivasi kepada anak-anak kita untuk
go internasional tersebut. Nah, kembali lagi tentang apa yang Rizky katakan tadi, bahwa kami merasa iri. Bapak sendiri lebih iri lagi. Karena zaman Bapak dulu jangankan Iya. ke luar ke go internasional, ke Oke. Pekanbaru saja kita sudah keok di sana, sudah malu dah saya Sudah tampil. malu. Iya. Jadi makanya kita persiapkan anak kita, walaupun kita sekolah, biarlah kita sekolah di kampung, tapi Biarlah pikiran kita di kita kampung. internasional. Tapi pikiran kita mendunia. Luar biasa. Apa yang Bapak lakukan? Salah satunya memberikan kesempatan dan bekerja sama dengan Harrow English Valley School Ya, untuk mempersiapkan anak kita yang nanti akan kuliah ke luar negeri. betul. Karena memang salah satu syarat yang kita dapatkan informasi untuk bisa sekolah ke luar negeri itu, sekolah keluar itu adalah TOEFL-nya harus lebih dari 550. Jadi untuk itu kita persiapkan anak-anak kita, kerjasama kita dengan Harrow English Club di sana. Kita programkan setiap semester anak kita mungkin 20 atau 30 orang berangkat ke sana. Dengan adanya nanti separuh saja target kita anak kita yang bisa berbahasa Inggris, Oke. maka itu cukup untuk memotivasi anak kita. Bukan saja untuk berangkat ke luar negeri untuk sekolah keluar, tapi juga untuk sekolah di daerah kita juga, dan itu sudah menjadi prioritas. Dan satu hal lagi, ini menjadi daya tarik dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Itu SMA juga Negeri menjadi 1 Tambusai. alasan kenapa orang tua wajib Ya. memasukkan anaknya ke SMA Negeri 1 Tambusai. Ya, luar biasa, visioner sekali. Ya, kita bersyukur punya pimpinan yang sangat visioner, yang bukan hanya berpikiran ke level nasional saja, tapi kita mulai up, ya mulai go up ke internasional. Terus sekali. Dan untuk semester ini, untuk kelas 12 tahun ini, ada 3 anak kita yang akan melanjutkan, yang pasti sudah 1 orang yang ingin melanjutkan ke luar. Jadi itu Sudah dulu ada, Pak, yang sudah kita berniat ke luar persiapkan. negeri. Iya, Alicia Gladisiam iya, bahkan sudah mendaftar. sudah Mudah-mudahan beliau mendaftar. lulus. Kebetulan semalam Aca ya Pak panggilan Iya, iya, itu dia kami sempat ngobrol semalam. Memang beliau katanya pengen ke Malaysia dan sudah daftar dan sudah ikut program belajar ke kampung Inggris Harrow. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan kabarnya dari hasil dia belajar TOEFL-nya sudah lulus daripada syarat yang ditentukan oleh kampus yang Kampus akan yang dia dituju. jajaki di Malaysia nanti. Luar biasa sekali. Dan harapannya itu pastinya menjadi motivasi untuk adik-adiknya, untuk Adik-adiknya juga, teman-temannya. teman-temannya juga. Luar biasa. Dan juga rasa kebanggaan bagi kita semua, khususnya stakeholder yang di SMA Negeri 1 Tambusai ini. Pastinya itu salah satu prestasi kita juga ya Pak. Prestasi Betul Bapak sekali. sebagai pimpinan yang ketika nanti Aca bisa kuliah ke Malaysia, ya kan, orang semua bisa lihat bahwa produk daripada SMA Negeri 1 Tambusai sudah mampu go internasional. Oke, terakhir Pak, mungkin bisa pesan ya kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Tambusai dan mungkin kepada calon peserta didik kita nantinya, karena kita juga sempat ngobrol mengenai PPDB tadi. Pesan yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada mereka, Pak. Pertama, kami tujuan kepada peserta didik yang masih mungkin di tingkat sekolah menengah. Kami dari SMA Negeri 1 Tambusai menampung aspirasi, ataupun kalau memang ingin melanjutkan karirnya yang lebih baik lagi, kami bersedia memfasilitasi di SMA Negeri 1 Tambusai dengan syarat-syarat dan ketentuan telah kita sepakati bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang tua jangan ragu untuk menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 1 Tambusai, karena kita memprioritaskan, mengunggulkan aspirasi dari siswa, dan apa yang dikehendaki oleh orang tua kita tampung, jadi kita arahkan. Yang ketiga, ada satu hal mungkin sebagai motivasi kepada Anda semua, bukan hanya yang ingin masuk ke SMA Negeri 1 Tambusai, tetapi juga alumni dan yang sekarang saya lagi belajar di SMA Negeri 1 Tambusai, bahwa ada pepatah mengatakan nothing venture, nothing have. Artinya, Ada Pak, usaha, tidak ada yang didapatkan. tidak ada usaha, tidak ada yang didapatkan. Itu yang kami laksanakan sekarang. Kami berusaha dulu. Oke. Toh nanti 2 cuma pilihan, yang satu sukses, kedua gagal. Tapi jangan bersedih dulu. Gagal adalah sukses yang Yang tertunda. tertunda. Itu sangat melekat di ingatan saya, karena itu sempat juga Bapak sampaikan di tengah siswa-siswi kita, dengan adik-adik. Itu motivasi yang selalu Bapak berikan. Tidak Yang ada jelas kita usaha, tidak ada laksanakan yang dulu. bisa kita dapat. Kita laksanakan dulu. Jangan berangan, tetapi laksanakan dulu. Laksanakan. Oke. Jadi terima kasih pastinya sudah Terima hadir kasih Pak, kembali. sudah menyempatkan waktunya. Kami curi-curi waktu nih, aturannya Bapak langsung ke pasir tadi. Iya. Tapi kita tarik dulu ke sini. Terima kasih, dan pastinya kita berharap Bapak selalu dalam keadaan sehat supaya bisa mencapai daripada target-target yang tadi sempat kita obrolkan, dan semoga SMA Negeri 1 Tambusai selalu berjaya. Amin. Dan Amin. nanti bisa go internasional. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila kurang berkenan ya Pak ya.
Namanya juga kita masih pemula ini Pak. Mudah-mudahan nanti studio kita cepat jadi. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian nanti ketika studio kita sudah jadi, kita bisa ngobrol lebih jauh lagi mengenai prestasi-prestasi sekolah kita. Oke, mungkin terima kasih. Saya tutup ya Pak ya. Dan kepada seluruh penonton setia channel Smansai_official, jangan lupa like dan share seluruh konten-konten yang ada di channel Smansai_official. Terima kasih. Saya Rizky Resubri pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak.